Where you going? 光全部集めて君の明日照らすよSay goodbye. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Next. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sebagian besar sistem ini berbasis perangkat lunak. Yang kedua, pentingnya sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan bagi perusahaan manapun karena mengandung sebuah proses yang berguna untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar. Dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat ini, biaya produksi dapat ditekan dan menjadi lebih efektif dan efisien. Next. Fungsi dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini, tidak akan ada suatu hal yang dalam perusahaan yang tidak tercatat. Yang kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan akan lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah terekam dengan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi resiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak yang terkait. Yang keempat, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Tujuan dari pencatatan ini yaitu untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi sehingga jika terjadi suatu kesalahan dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat. Next. Komponen sistem informasi akuntansi yaitu pertama, orang. Tujuannya yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi. Tujuannya digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data, meliputi organisasi dan aktivitas bisnis lainnya. Yang keempat, perangkat lunak, digunakan untuk mengolah data. Kelima, infrastruktur teknologi informasi, meliputi
komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, pengendalian internal dan pengukuran keamanan. Tujuannya untuk menyimpan data. Next. Peranan sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. 1. Logistik inbound. Logistik inbound ini merupakan aktivitas untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku yang digunakan untuk membuat jasa atau produk yang dijual. Contohnya, produsen mobil menerima, menangani, dan menyimpan baja, kaca, dan karet. 2. Operasi. Operasi merupakan aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir atau jasa. Contohnya, aktivitas jalur perakitan yang mengkonversi bahan baku menjadi mobil jadi. 3. Logistik outbound merupakan aktivitas yang mendistribusikan produk jadi atau jasa ke pelanggan. Contohnya, mengirimkan mobil ke dealer mobil. 4. Pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan merupakan aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli barang atau jasa organisasi. Contohnya, pemasaran dan penjualan melalui iklan. Terakhir, pelayanan. Pelayanan merupakan aktivitas yang menyediakan dukungan purna jual kepada pelanggan. Contohnya, pelayanan perbaikan dan pemeliharaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah Zahir Accounting. Pengertian Zahir Accounting. Zahir Accounting adalah software akuntansi keuangan yang sangat inovatif, namun sangat berbeda dengan software akuntansi lainnya. Zahir merupakan software manajemen bisnis dan keuangan berbahasa Indonesia dan Inggris fleksibel, berfasilitas lengkap, dan berdaya guna tinggi, yang dirancang agar tepat dengan kebutuhan perusahaan kecil, menengah, dan besar di Indonesia, bahkan mancanegara. Manfaat pemakaian Zahir Accounting. Yang pertama, membuat laporan lebih akurat. Yang kedua, mengurangi kesalahan yang akan timbul jika dengan laporan keuangan secara manual seperti salah memasukkan nominal. Yang ketiga, memudahkan dalam pengelolaan data. Yang keempat, dengan fasilitas yang ada saat menginput transaksi akan lebih mudah digunakan dan tidak banyak memakan waktu. Yang kelima, perusahaan akan lebih cepat menerima laporan keuangan dan update secara berkala. Yang keenam, dapat menjaga aset bisnis, sebab semua akan dicatat dalam pelaporan Zahir Accounting online. Yang ketujuh, laporan keuangan dapat dilihat dimanapun dan kapan saja. Selanjutnya, kelebihan Zahir Accounting. Yang pertama, mudah digunakan bagi non-akuntan. Jadi nanti disediakan formulir khusus untuk menginput semua transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan. Formulir khusus ini akan memudahkan user menginput transaksi tanpa perlu mengerti teori akuntansi sama sekali. Yang kedua, desain tampilan menarik dan mudah dipahami. Desain tampilan software ini dibuat menggunakan seni estetika yang tinggi sehingga nyaman saat digunakan. Yang ketiga, faktur dan laporan dapat didesain sesuai kebutuhan. Semua laporan dapat didesain dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan. Sediakan berbagai variabel data dan fungsi-fungsi matematika yang dapat langsung digunakan. Yang keempat, laporan dapat di-email dan diekspor ke berbagai format. Mengirim laporan menggunakan email menjadi hal yang mudah di Zahir Accounting. Cukup buka laporan yang diinginkan, kemudian klik tombol send email. Yang kelima, menggunakan database client server. Dengan database client server, akan lebih handal untuk menangani data-data yang besar dan volume transaksi yang sangat tinggi. Dan yang lebih penting lagi adalah tingginya tingkat keamanan data. Yang keenam, fasilitas dan kapasitas yang dapat disesuaikan kebutuhan. Fasilitas dapat dipilih sesuai kebutuhan sehingga cukup membeli paket yang paling murah, kemudian memesan fasilitas tambahan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, tersedianya grafik dan analisa bisnis. Banyak pengusaha tidak dapat
membaca laporan keuangan, mereka tidak mengerti arti angka-angka yang disajikan. Namun dengan Zahir Accounting, mereka dapat dengan mudah mengetahui kinerja perusahaan dengan cepat. Cukup menggunakan grafik-grafik yang ada. Tersedia grafik analisa bisnis terpadu dalam satu layar. Setiap grafik dapat diklik untuk dapat dianalisa. Yang kedelapan, tersedia fasilitas audit atau drill down. Kemampuan ini sangat langka untuk software akuntansi. Jadi kita dapat langsung mengetahui detail dan rincian transaksi dari laporan laba rugi dan neraca. Cukup mengklik saja. Yang ke-9, seluruh transaksi dapat diedit dan dihapus. Setiap kali user akan mengedit atau menghapus transaksi, software akan mewajibkan user untuk mengisi form yang harus diisi dengan penjelasan mengapa transaksi ini diedit, di-unposting atau dihapus, di mana informasi ini akan tersimpan untuk kepentingan audit. Yang selanjutnya adalah produk Zahir Accounting. Yang pertama, Zahir Small Business Accounting 5.1. Digunakan untuk usaha kecil yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, yang memerlukan pembukuan sederhana, mengelola uang, piutang, tagihan, dan pelaporan yang lengkap dengan harga yang sangat terjangkau. Yang kedua, Zahir Flexi Money 5.1 digunakan untuk usaha kecil yang bergerak di bidang jasa, yang memerlukan pembukuan praktis dan lengkap, mengelola uang giro, piutang, tagihan, dan pelaporan secara mudah dan cepat. Yang ketiga, Zahir Flexi Trade 5.1 digunakan untuk usaha kecil bidang perdagangan yang memerlukan pembukuan praktis dan lengkap untuk mengelola uang, persediaan barang dagangan, piutang, tagihan, dan pelaporan secara mudah dan cepat. Yang keempat, Zahir Accounting Personal 5.1 digunakan untuk usaha kecil dan menengah dalam bidang usaha jasa dan organisasi nirlaba yang ingin mengelola usaha dengan mudah dan lengkap, untuk usaha yang menerima order dengan sistem proyek, mengelola dan menghitung penyusutan fixed asset sesuai untuk bidang usaha advertising, kontraktor, dan lain-lain. Yang kelima, Zahir Standar 5.1 digunakan untuk usaha kecil dan menengah dalam bidang perdagangan, konstruksi, retail sedang yang ingin mengelola usaha dengan mudah, memberikan kemudahan dalam mengelola proyek, menghitung penyusutan aktiva tetap sesuai untuk bidang usaha kontraktor, real estate, pabrik kecil, retail, dan lain-lain. Yang keenam, Zahir Enterprise 5.1 dengan database client server yang mampu menangani data yang lebih besar dan lebih handal, berbagai fasilitas baru seperti multi-level pricing, komisi bagian penjualan, laporan yang dapat didesain sendiri, laporan dapat di-drill down untuk menampilkan detail laporan, dan lain-lain. Yang terakhir, Zahir Point of Sale 5.1. Software Point of Sale yang simpel dan mudah digunakan sebagai software kasir yang khusus mencatat penjualan harian dengan kecepatan input transaksi yang tinggi. Beberapa fasilitas yang dimiliki antara lain penjualan tunai dan kredit, pencarian barang per suku kata, dan dapat menggunakan barcode reader, drawer, customer display, dan lain-lain. Tadi sudah dijelaskan ada pengertian, manfaat, dan tujuan dari Zahir Accounting versi 6. Sekarang kita akan mencoba membuat data baru di Zahir Accounting. Untuk data baru, informasi perusahaannya pakai informasi yang fix aja ya. Soalnya aplikasi ini dan semua yang ada di dalamnya nanti baru diberikan pada semester 4 nanti. Jadi tidak perlu terburu-buru, tidak perlu pakai data yang real, pakai yang fiktif saja untuk sebagai coba-coba saja. Karena ini sebenarnya kalau pakai data yang real mungkin bisa lebih susah, karena aplikasi ini sangat rinci. Yang sudah jelaskan tadi kan tujuannya untuk apa, tadi sudah lengkap.
Ini tidak perlu diisi semuanya ya, apalagi ini data fiktif bisa ngarang-ngarang sih. Juga ini kan hanya sebagai coba-coba, jadi tidak perlu sangat-sangat real gitu. Cukup yang sekiranya bisa diterima oleh akal gitu. Karena sudah sebagian besarnya, kita klik lanjutkan. Untuk periode akuntansinya itu bisa dari Juni sampai Desember, atau kalau mau dari Januari sampai Desember. Ini chart of account standar ini kalau dari checklist akun-akun umum yang biasa digunakan itu nanti kemungkinan tidak akan tercantum karena kita harus mengetik ulang. Tapi kalau sudah di checklist otomatis ada di dalam sistem. Lalu untuk lokasi penyimpanan tidak disarankan ya kalau di C, takutnya kalau ada apa-apa data rusak atau hilang susah kembaliinnya. Jadi disarankan kalau ada D, kita coba D. Nama filenya terserah juga fiktif sih. Ini cukup ya. Klik save. Nah, kalau tidak bisa di E. Terus jangan lupa sebagai GDB formatnya. Karena sudah, klik lanjutkan. Ini ya data yang tadi seperti ini, lalu klik proses. Untuk jenis usahanya ini kan unit dagang, sudah jelas pakai pedagang umum. Sebenarnya banyak di toko handphone, swalayan, makanan minuman, tapi karena kita memilih yang UD, jadi pilih pedagang. Klik lanjutkan. Nah, untuk mata uangnya pasti Indonesia menggunakan rupiah, simbol Rp, kodenya IDR. Untuk mata uang asing, ini tergantung juga dari soal yang diberikan oleh dosen. Ada yang menggunakan euro, pound sterling, tapi umumnya menggunakan dolar karena dolar itu kan mata uang dunia sekarang. Selesai. Nah, tampilannya begini ya. Ini tampilannya. Untuk Zahir kalau sudah, datanya sudah dimasukkan. Data-data perusahaannya. Sekarang kita coba untuk lihat data produk. Kita klik di persediaan lalu data produk. Kode barangnya fiktif aja ya. Mungkin seperti ini. Untuk satuan dasar ini terserah ya, tapi umumnya menggunakan PJS. Lalu kayak untuk yang di checklist ini tergantung juga dari soal atau dari real life-nya. Kita akan coba pakai produk musiman dan nomor serial. Karena kalau dari data ini seperti helm, ini pasti musiman. Apalagi yang face. Oh itu gampang sudah, yang penting kita fokus ke bagian Zahirnya. Lalu kelompok barangnya. Nah, ini kita klik edit jika ingin diubah namanya. Kelompok barang 1 kita ubah namanya jadi ya data fiktif juga sih sebenarnya. Lalu ada sistem persediaan. Nah, ini mungkin sudah pada mengenal ya. Reference, Vivo, LiFo sudah diberikan pada PA1 semester 1, buat maba pasti tahu. Kita gunakan Vivo aja ya, karena sepertinya rata-rata menggunakan Vivo. Kalau sudah, kita klik rekam. Lalu yang kedua ya mungkin sama seperti ini, tapi intinya seperti itu. Kalau untuk mengubah kayak kelompok barangnya apa, lalu klik OK. Untuk yang lainnya ini juga lihat dari soal ya, soal yang diberikan, karena ini hanya dasar-dasarnya ya, sebagai gambaran PO seperti ini. Jadi
Salah satu caranya dan isinya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau sudah, klik rekam. Jadi nanti bisa dipilih tergantung dari soalnya, penguraian, kelanjutan, produksi, stock of name, dan lain-lain. Lalu kalau sudah, kita ke setting, start program, yang paling bawah sendiri. Lalu kita lihat kesetelan umumnya. Pencarian data menggunakan mode filter, karena kalau tidak difilter pasti akan acak, tidak sesuai dengan seperti jenisnya, kodenya, seperti produk barangnya apa, kodenya yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk transaksi persediaannya, stok name-nya harus menggunakan tanggal. Jadi tanggal berapa dibelinya, keluarnya, itu jadi gampang untuk membedakannya. Kalau sudah seperti ini hanya gambarannya, ini jelas-jelasnya gambarannya seperti ini. Kalau sudah, kita klik rekam. Ya, sementara sih itu ya, dasar-dasarnya. Ini juga gambaran mungkin untuk teman-teman yang semester 2. Zahirnya ini bisa didapat dari link yang akan diberikan oleh dosennya, tapi nanti di semester 4. Jadi jangan keburu, sabar. Sekarang waktunya hanya fokus ke semester ini aja. Kalau sudah, kita klik keluar. Ada gambarnya gear, kita klik. Kalau bisa pilih ini ya, backup dan keluar. Karena apa? Kalau seumpama hilang, nanti ada backupan. Tapi kalau ini kan hanya coba-coba, jadi keluar tanpa backup juga tidak apa-apa. Tapi pasti dianjurkan untuk backup dan keluar. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan zahir. Kurang lebihnya mungkin bisa dicari sendiri di YouTube ya, karena banyak sekali. Terima kasih. Seperti itu mungkin akan memberikan gambaran kepada teman-teman ya, zahir itu seperti apa, isinya, jadi tidak perlu kaget. Ini semacam spoiler untuk film-film dan komik-komik ya. Flowchart atau bagian alir merupakan deskripsi grafis sistem yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bagian alir dokumen, bagian alir sistem, dan bagian alir program. Berikut adalah beberapa software pembuatan flowchart. Pada kesempatan ini, yuk saya mulai. Ini saya ingin mendemonstrasikan salah satu software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat flowchart, yaitu aplikasi Wondershare eDrawMax. Yang pertama dilakukan, kita dapat membuka aplikasi ini dan sudah terdapat banyak sekali template-template dari diagram dan atau flowchart yang ingin dibuat. Apabila kita hendak membuat flowchart, kita memilih bagian flowchart dan memilih desain yang sesuai dengan apa yang akan. Kemudian kita memilih pilihan pembuatan flowchart baru. Cut. Let's go. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time? Di sini saya akan membuat salah satu contoh flow, yaitu bagian alir sistem pemrosesan penjualan di suatu perusahaan. Pertama-tama, kita memilih gram disk.
Ini menunjukkan alat input dan output elektronik. Never leave me. Because good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Our love was there, but now you're changing my mind. Come on. My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh. Make me your radio. Turn me up when you feel. Kemudian kita menambahkan sebuah kotak yang berarti pemrosesan komputer. It's your boy Travi. Gym class heroes, baby. Yeah. Feeling the sun, party done, shadows walking home. Walking with a game on. You are my kind, classic mind, and you look so fine. Loving the cold, smoke and roll, see your fingers shake. And getting through your heartbreak, some kind of free, same for me, don't know what I need. Lalu kita menambahkan dokumen yang berupa data terima pelanggan. Menambahkan konektor supaya semuanya terhubung. Lalu kita menambahkan satu kotak lagi berupa kegiatan. Bentuknya salah. Apabila membuat kesalahan, kita bisa mengganti shape dengan pilihan replace shape. Get in the door, silent walk was the first to speak. Speaking like a real freak, voice in my head, in my bed, Tabung with you instead. yang berarti database. Taking your time, work my mind, and I'll play with you. And play pretend it's all true. Follow me down, listen round to the deep dark sound. Untuk tabung menghadap ke atas. Me, babe, you make me wanna change. Break my bed to make me wanna stay. I can't bite me, babe, you make me love the pain. Break my bed to make me wanna stay. I can't. When you say it like that, oh, oh, oh. Got me falling right back, oh, oh, oh. Di sini ada dua cara untuk menambahkan konektor atau garis ini, dengan salah satunya yaitu dengan pilihan manual konektor di sini, atau kita bisa milih salah satu proses dan menambahkan bentuk dari situ.
Setelah melalui database piutang, kita akan menambahkan satu lagi persegi yang menunjukkan pemrosesan Never had it so good, jumping into love. Fires, it's a dry wood. Started up as nothing, now it's gold, and it's all on you. With God as my witness, never had it so good, jumping into love. Fires, it's a dry wood. Started up as nothing, now it's gold, and it's all on you. Dan terakhir, kita akan menambahkan bentuk ini sebagai output elektronik. Output elektronik ini bisa berbagai macam. Di sini saya akan menambahkan 3 dari semua alur di atas. Yang pertama yaitu status akun pelanggan. Yang kedua yaitu status persediaan. Yang ketiga yaitu analisis penjualan. Demikian adalah demonstrasi saya untuk salah satu cara pembuatan flowchart dengan menggunakan aplikasi Wondershare eDrawMax. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we